Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang akan mengingatkan setiap kita. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih, nas ini akan menjadi bahan khotbah kita pagi ini. Biarlah setiap kita akan diingatkan bagaimana kita akan menghadapi setiap hambatan dan tantangan iman kita. Melalui firman Tuhan pagi ini. Supaya setiap kita berdiri teguh, kuat di dalam Tuhan. Kiranya ibadah pagi ini memberkati setiap kita. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan sukacita untuk kita boleh beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan kita bangkit berdiri dan kita semua bersama-sama mengambil waktu teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat, kita datang di hadapan Tuhan, kita menyembah dan memuji Tuhan, di mana Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang patut kita tinggikan dan kita agungkan. Ku tinggikan
nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa kita manusia yang penuh dengan kelemahan, di mana di dalam perjalanan iman kita sering kali jatuh bangun, dan sering kali apa yang kita lakukan menyakitkan hati Tuhan. Bila saat ini kita mau bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan atas kelemahan kita, atas segala dosa-dosa kita, dengan kita naikkan pujian, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Banyak hal yang kami lakukan menyakitkan hati-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami mau mengaku di hadapan-Mu. Ini kelemahan kami Tuhan. Ini kesalahan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Curahkanlah belas kasih-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami telah diampuni dan hidup kami telah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu dengan mengucap syukur, dengan lebih lagi dekat kepada Engkau. Dan sungguh kasih-Mu tak terbatas buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa pengakuan kami kepada Engkau ya Tuhan. Ambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani 12 ayat 3. Kita baca sebanyak 2 kali. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia
yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji nama Tuhan, saat ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kekuatan buat setiap kita untuk kita boleh terus tetap kuat dan tidak putus asa. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian arti kehadiran. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman yang akan kita renungkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Terlebih pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus sungguh-sungguh boleh bekerja, memberikan pengertian bagi setiap kami untuk dapat mengerti akan isi hati Tuhan pagi ini. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan dan menguraikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan berbicara tentang melawan hambatan dan tantangan, ya, secara khusus berkaitan dengan iman kita. Mari saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman dari 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14, ya. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi setiap kita yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 1 minggu yang lalu saya mengikuti tur Bapak Ibu ya, tur Holy Land. Wah ini ya, saya mengikuti tur Holy Land Bapak Ibu ke Israel ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam tur itu diajak melihat berbagai tempat khususnya berkaitan dengan peristiwa Tuhan Yesus ya.
Mulai dari Tuhan Yesus lahir, kemudian kehidupannya di Nazaret, bagaimana ketika dia melakukan mujizat kepada orang yang sakit, kemudian juga dia ditangkap, lalu di pengadilan, ditunjukkan tempat-tempatnya termasuk jalan salib, kemudian juga di Bukit Tengkorak di mana Tuhan Yesus disalib, kemudian kubur yang kosong dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi saya mengikutinya lewat virtual tour ya, virtual tour. Jadi bukan tour beneran tapi virtual tour Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah selesai ikuti virtual itu, saya pun dikirimi satu video Bapak Ibu ya berkaitan dengan apa yang sudah diikuti. Nah, mari Bapak Ibu coba kita saksikan sebentar ya virtual tournya Bapak Ibu, kira-kira cuma 1 menit. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah selesai mengikuti virtual tour, lalu ada sesi tanya jawab, ya, sesi tanya jawab. Nah, pada kesempatan itu Bapak Ibu saya bertanya kepada pemandu tour, apakah saat ini banyak orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu diberi jawaban bahwa banyak orang Israel saat ini yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu saya bertanya lagi kepada pemandu tour, bukankah peristiwa-peristiwa yang tadi kami kunjungi itu terjadi di Israel? Dari mana, di mana Tuhan Yesus lahir, di mana Tuhan Yesus kemudian melakukan mujizat, kemudian bagaimana Yesus ditangkap, kemudian bagaimana Yesus dijatuhi hukuman, kemudian bagaimana Tuhan Yesus juga harus mengikuti jalan salib, bahkan sampai di Bukit Tengkorak harus mati di salib, juga kubur yang kosong. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian saya bertanya, apa sih yang menjadi hambatan bagi orang Israel untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Ini satu hal yang aneh. Kenapa satu hal yang aneh? Bukankah peristiwa itu terjadi di Israel dan itu dibuat sedemikian rupa supaya untuk mengenang kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Yang anehnya adalah justru orang dari luar Israel datang berbondong-bondong, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa? Menyaksikan semua peristiwa itu dan bahkan melalui Bapak Ibu yang terkasih tur seperti itu tidak sedikit orang-orang yang imannya dikuatkan. Membuat mereka semakin percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus. Tapi justru kenapa orang Israel yang gak percaya? Saya tanya, apa yang menjadi hambatan orang Israel tidak percaya? Nah, Bapak Ibu, kemudian pemandu tur itu menjawab, dikatakan mungkin salah satunya adalah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, bahwa orang Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk. Dia katakan demikian Bapak Ibu ya, adalah orang yang tegar tengkuk. Inilah yang menghambat mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat mereka itu sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikatakan bahwa orang Israel itu sangat terbuka, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak jangan salah katanya ya, bahwa tur-tur yang dilakukan itu, tempat-tempat yang kita kunjungin itu tidak sedikit itu punyanya orang Katolik, dibeli dan dibuat sedemikian untuk menjadi tempat perjalanan rohani. Ya, begitu juga mungkin ada yayasan-yayasan yang lain. Orang Israel nggak peduli, Bapak Ibu nggak pusing. Bahkan dikatakan Bapak Ibu di Israel itu ada yang namanya Ahmadiyah, di Indonesia nggak boleh. Mereka bebas terhadap agama. Mereka cuma berkata, agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu. Enggak peduli Bapak Ibu. Ya, mereka enggak peduli. Dan memang ini menjadi satu hal yang ajaib Bapak Ibu. Kenapa mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita saat ini? Bisa jadi kita bilang atau kita berkata bahwa saya adalah orang Kristen.
Bisa jadi kita berkata bahwa kita adalah orang yang rajin baca Alkitab. Bisa jadi Bapak Ibu kita katakan bahwa saya adalah orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan dalam iman kita kepada Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Kalau kita tidak mengalami pertumbuhan Bapak Ibu, apa yang menjadi hambatannya? Di dalam satu tulisan Bapak Ibu dari satu situs Kristen Alkitabiah yang mengatakan, iman tidak berhenti ketika kita mengambil keputusan percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu, iman tidak berhenti ketika kita mengambil keputusan percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Iman harus dijalani, iman harus bertumbuh, iman harus berbuah sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Pertumbuhan iman adalah keharusan untuk kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Seorang penulis Bapak Ibu yang bernama Dr. Warren Wiersbe mengatakan, persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tetapi soal ketidakdewasaan iman. Bapak Ibu, ini serius sekali. Jadi persoalan yang terbesar dari gereja dia katakan bukan yang lain. Tidak lain adalah apa? Ketidakdewasaan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jika orang Kristen bersikap masak bodoh, ya. Artinya Bapak Ibu, jika kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, masak bodoh terhadap kondisi imannya. Cuek terhadap imannya. Masak bodoh terhadap imannya. Sikap itu Bapak Ibu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadinya. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau orang Kristen bersikap masak bodoh terhadap kondisi imannya, sikapnya ini Bapak Ibu, itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan juga di dalam kehidupan pribadinya. Dalam perjalanan iman menuju kedewasaan penuh Bapak Ibu, iblis tentunya dengan tipu muslihat, dia berusaha menyebarkan berbagai macam ranjau, jebakan, guna apa? Menghambat kita untuk mengalami yang namanya pertumbuhan. Dia akan senantiasa mengganggu kita Bapak Ibu sampai kita terkapar jatuh. Sampai kita sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah Bapak Ibu, di dalam tulisan atau di dalam situs itu tadi Bapak Ibu, itu dijabarkan berbagai macam hambatan-hambatan iman. Ya, banyak sekali, tapi saya hanya mengutip 8 Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita mengenali hambatan-hambatan iman. Jadi kita harus memperhatikan diri kita Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan Bapak Ibu, mengabaikan kehidupan batin kita, ya, atau dengan kata lain mengabaikan kehidupan rohani kita bersama Kristus. Sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar. Nah tidak sedikit Bapak Ibu di dalam tulisan itu dikatakan bahwa banyak orang Kristen saat ini ya tidak memiliki kehidupan rohani bersama Kristus, tidak memiliki kehidupan rohani yang baik bersama Kristus, tetapi mereka justru hanya memperhatikan penampilan luar. Ya, mungkin kelihatan baik, mungkin kelihatan cakap, mungkin kelihatan lebih cantik dan sebagainya. Hanya penampilan luar, tapi yang batin tidak diperhatikan. Ini yang pertama. Kemudian hambatan yang kedua, memisahkan diri dari tubuh Kristus, khususnya berkaitan dengan gereja lokal. Bapak Ibu mungkin aja di dalam kehidupan bergereja kita pernah kecewa kepada seseorang. Ya, saya pernah ketemu dengan seseorang yang kecewa kepada gereja, kepada seseorang, tapi kemudian dia tidak beribadah lagi. Ya, dia tidak datang lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Dia memisahkan diri dari gereja, memisahkan diri dari tubuh Kristus lewat gereja lokal. Jadi tidak sedikit Bapak Ibu, orang-orang Kristen juga memisahkan diri dari tubuh Kristus oleh karena mungkin kekecewaan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, hambatan yang ketiga, gagal mengintegrasikan Kristus dalam setiap segi kehidupan. Tidak sedikit Bapak Ibu orang Kristen itu gagal bagaimana menyatakan imannya Bapak Ibu, menyatakan kehidupannya sebagai orang percaya di dalam kehidupannya masing-masing. Gagal ya Bapak Ibu dia menyatakan kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Tidak mau taat kepada firman Allah di dalam kehidupannya. Ini juga menjadi hambatan. Kemudian meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan mereka.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita jangan pernah menganggap enteng pengaruh dari dunia di dalam kehidupan kita. Kita harus berhati-hati supaya apa? Supaya itu tidak mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Kemudian hambatan selanjutnya yang kelima, tidak mengutamakan hal-hal yang utama. Khususnya hal-hal utama ini adalah berkaitan dengan kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin banyak hal yang lain yang menjadi utama dalam hidupnya, tapi bukan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang keenam, hambatan yang keenam, orang percaya laut mati. Orang Kristen hanya menerima terus-menerus tetapi sedikit atau sama sekali tidak berbagi atau menjadi berkat hidupnya bagi orang lain. Nah, ini adalah ciri orang Kristen yang egois, yang hanya berpusat pada diri, tidak peduli kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, tidak membereskan dosa dengan cepat dan menyeluruh. Ya, jadi masih suka kepada dosa, masih suka hidup dalam dosa, tidak dibereskan dengan segera. Yang ke-8 Bapak Ibu, membiarkan kekecewaan dan masalah atau tragedi membuat mereka pahit hati, bukan membuat lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya setiap kekecewaan, setiap masalah yang terjadi, itu justru membuat kita itu semakin bertumbuh, semakin kuat. Ini enggak, justru membuat kita makin terpuruk dan kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hambatan-hambatan. Jadi kalau kita ada di antara 8 ini, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah hambatan iman kita untuk bertumbuh. Mari kita balik kepada bacaan kita Bapak Ibu. Kita kembali kepada bacaan kita. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca surat Korintus, 1 Korintus, bagian terbesar dari isi 1 Korintus itu disajikan dalam bentuk teguran. Jadi Rasul Paulus Bapak Ibu menulis 1 Korintus ini, itu bentuknya banyak teguran dan koreksi hidup jemaat Korintus. Kenapa bisa demikian? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan 14 pasal pertama, ya 14 pasal pertama dari 1 Korintus, itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan kehidupan jemaat Korintus, di mana kehidupan atau perilaku mereka yang keliru, yang tidak menunjukkan jati diri mereka sebagai orang Kristen. 14 pasal Bapak Ibu, Rasul Paulus berbicara, ya 14 pasal pertama, tentang perilaku keliru dari jemaat Korintus. Kemudian pasal 15 itu Rasul Paulus berbicara tentang apa? Berbicara berkaitan dengan teologi yang keliru, pemahaman jemaat yang keliru. Rasul Paulus kupas di dalam pasal 15 dari 1 Korintus. Nah Bapak Ibu, kendati pun pasal 13, Bapak Ibu masih ingat pasal 13 itu Paulus berbicara tentang apa? Yaitu berbicara tentang kasih, ya, kasih, sabar, macam-macam itu ya. Nah Bapak Ibu, sekalipun pasal 13 sering dianggap sebagai sebuah tulisan yang indah mengenai kasih, tetapi sebenarnya pasal 13 itu Bapak Ibu, itu ditulis dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengkoreksi perilaku kasih dalam kehidupan jemaat Korintus. Jadi pasal 13 itu merupakan teguran kepada jemaat Korintus sebagai koreksi kepada jemaat Korintus yang ternyata apa yang mereka lakukan tidak didasarkan kepada kasih. Jadi pasal 13 itu semacam koreksi. Walaupun demikian Bapak Ibu, teguran dan koreksi itu diberikan dengan penuh kasih. Sebagai seorang hamba Allah yang selalu dilimpahi oleh kasih Allah, Rasul Paulus tahu bahwa ia harus menegur dalam kasih. Sebagaimana Allah menegur umatnya seperti ada tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Rasul Paulus sekalipun melihat kehidupan jemaat Korintus yang begitu demikian Bapak Ibu, dia tetap mengasihi jemaat Korintus. Di dalam 1 Korintus 16 Bapak Ibu ayat 13 dan 14 yang kita baca, Paulus memberikan 4 nasihat, ada yang memberikan 5 Bapak Ibu, saya 4 karena ada yang saya gabungkan ya. Paulus memberikan 4 nasihat terakhirnya, ini nasihat terakhir Bapak Ibu, yang sangat serius kepada jemaat Korintus. Kenapa sangat serius? Tadi saya jelaskan bagaimana kehidupan orang-orang Korintus itu. Ya. Di mana nasihat ini mengingatkan jemaat Korintus untuk apa? Untuk selalu waspada terhadap setiap hambatan, setiap tantangan yang mereka hadapi berkaitan dengan iman.
hambatan ataupun tantangan iman yang harus mereka hadapi. Dan tentunya Bapak Ibu yang terkasih, nasihat atau koreksi ini juga tetap berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini. Mari Bapak Ibu kita perhatikan satu persatu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan jemaat Korintus dan juga kepada kita hari ini, supaya setiap kita punya iman yang kuat dan teguh dalam Kristus. Mari Bapak Ibu kita perhatikan bacaan kita tadi di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Dimulai dengan kata berjaga, jagalah. Bapak Ibu, Paulus memulai dengan nasihat berjaga, jagalah. Apa yang melatar belakangi Rasul Paulus dengan serius menasihati jemaat Korintus untuk berjaga-jaga? Jika kita melihat 1 Korintus Bapak Ibu, itu akan tampak sekali banyak hal yang dilakukan oleh jemaat Korintus yang menunjukkan kondisi iman atau kehidupan rohani mereka yang tidak menunjukkan jati diri mereka sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu di dalam 1 Korintus. Mari kita perhatikan mulai dari pasal 1 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan nanti Bapak Ibu baca di rumah, pasal 1 ayat 10 sampai 17 itu berbicara tentang apa? Perpecahan. Ternyata sudah ada bibit perpecahan yang akan terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus. Ini nasihat yang diingatkan untuk waspada terhadap perpecahan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 16. Di mana di situ dicatat, diingatkan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan apa? Bahwa jemaat Korintus lebih mengutamakan hikmat manusia dibandingkan firman Tuhan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi mereka lebih suka kepada hikmat sendiri ataupun hikmat dari manusia, bukan dari kebenaran firman Allah. Kemudian Bapak Ibu, pasal 5 ayat 1 sampai 13 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesombongan dan percabulan hidup. Ini adalah teguran yang serius. Lalu pasal 6 1 sampai 8 Bapak Ibu. Ini tentang perselisihan dan ketidakadilan. Ternyata jemaat Korintus sendiri Bapak Ibu terjadi perselisihan dan ketidakadilan. Nah ini luar biasa ya, sama-sama anak Tuhan terjadi perselisihan dan juga terjadi ketidakadilan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya di dalam pasal 10 ayat 1 sampai 20. Ini bertindak seperti orang Israel di zaman Musa. Diberikan gambaran seperti zaman Musa oleh Rasul Paulus, yaitu menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut dan lain-lain. Ya, diberikan gambaran seperti zamannya Musa, bagaimana kehidupan orang Israel yang menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut dan lain-lain. Kemudian di dalam pasal 10 ayat 23 sampai 33 Bapak Ibu, itu bicara tentang apa? Bicara tentang jemaat Korintus itu tidak peduli orang lain. Ini teguran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Karena mereka tidak peduli kepada orang lain, lebih peduli kepada diri sendiri. Nah, kemudian di dalam pasal 11, khususnya dalam ayat 21 Bapak Ibu, ini lebih serem lagi Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh orang Korintus atau jemaat Korintus. Mereka itu mabuk Bapak Ibu pada meja perjamuan. Jadi ikut perjamuan itu justru mereka mabuk-mabukan. Nah, ini Bapak Ibu ya, sehingga maknanya itu hilang. Mabuk-mabukan yang mereka lakukan di dalam meja perjamuan. Di dalam pasal 11. Kemudian di dalam pasal 12 sampai pasal 14. Mereka salah memahami dan mempergunakan karunia rohani. Ya, salah memahami. Kemudian di dalam pasal 13 ayat 1 sampai 13. Hidup tanpa kasih dan lain-lain. Banyak Bapak Ibu ya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk apa? Berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah supaya kita tidak jatuh. Di dalam konteks ini Bapak Ibu berjaga-jaga itu bukan dikaitkan dengan akhir zaman. Ya, kata berjaga-jaga sini berkaitan dengan apa? Dengan tindakan yang jahat atau tindakan yang buruk. Yang dapat membahayakan serta melemahkan iman kepada Tuhan. Jadi kata berjaga-jaga di sini Bapak Ibu, memang kata berjaga-jaga ini bisa dalam beberapa bentuk. Berjaga-jaga terhadap akhir zaman, berjaga-jaga juga terhadap pengajaran sesat, berjaga-jaga terhadap serangan iblis, tetapi khusus dalam bagian ini, berjaga-jaga dari segala tindakan yang jahat dan buruk yang dapat membahayakan serta melemahkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, jadi hati-hati Bapak Ibu ya terhadap tindakan ya jahat dan buruk. Itu dapat melemahkan iman. Ini yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua Bapak Ibu, berdiri dengan teguh
dalam iman. Nah, ya, berdiri dengan teguh dalam iman. Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada gambar radio ya. Dengan radio itu pasti ada frekuensi, ada gelombang. Beberapa hari ini Bapak Ibu saya sering buka SS Suara Surabaya. Jadi saya punya radio ya, radio sederhana sekali Bapak Ibu. Sering saya putar gelombangnya untuk dapat gelombang yang pas. Sampai suaranya enak ya. Nggak ada kresek-kresek lagi, nggak ada dengung-dengung lagi, sampai suaranya enak. Pas ini frekuensinya, kalau gelombangnya pas, suaranya pasti enak. Dan dengarnya juga jadi enak. Jadi kalau ada orang nyanyi, suaranya pas, pasti enak. Kalau frekuensinya pas. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga hati kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, bahkan semua dalam diri kita itu harus di-setel Bapak Ibu pada frekuensi atau gelombang iman yang tepat dalam Kristus, maka semuanya jadinya indah. Bapak Ibu nangkep maksud saya? Jadi Bapak Ibu, kita ini harus bisa men-setel hati kita pada frekuensi yang pas di dalam Tuhan. Kalau hati kita beres Bapak Ibu, ya, kalau hati kita beres, maka mata kita juga pasti beres. Telinga kita juga pasti beres. Mulut kita juga pasti beres. Semua di dalam diri kita pasti akan beres. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita setel hati kita itu pada gelombang, frekuensi yang tepat. Karena itu bagaimana supaya memiliki frekuensi yang tepat Bapak Ibu? Itulah pentingnya kedekatan hidup dengan firman Tuhan. Jika kita ingin seluruh hidup kita memiliki frekuensi yang baik, frekuensi yang tepat, frekuensi yang benar. Kalau hati Bapak Ibu sudah memiliki frekuensi atau gelombang yang tepat Bapak Ibu, maka semua anggota tubuh kita ini juga akan menjadi tepat. Misal, kalau ada orang yang ngejek Bapak Ibu, ya, ngejek kan masuk di telinga nih. Tapi karena sudah di-setel telinganya, kalau dengar orang mengejek kita karena sudah di-setel, maka beda tangkapannya Bapak Ibu. Kalau enggak di-setel hati dan telinganya Bapak Ibu, ketika diejek orang, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ejek balik ya. Mau ajak berantem ya saya ajak berantem, betul enggak? Enak saja kamu ejek-ejek saya. Tapi kalau hatinya sudah di-setel Bapak Ibu, mungkin ketika dia mendengar orang mengejek, dia menganggap itu sebagai masukan buat diri dia. Supaya dia semakin lebih baik. Beda kan? Kenapa? Karena sudah di-setel Bapak Ibu. Telinganya sudah di-setel. Ya. Demikian juga matanya Bapak Ibu. Dia sudah di-setel, matanya kalau sudah di-setel maka dia akan gunakan dengan baik. Tidak digunakan untuk yang tidak senonoh. Ya. Bukan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik matanya. Kalau mata kita masih penuh nafsu Bapak Ibu, hal-hal yang tidak baik, itu artinya Bapak Ibu, hati kita masih belum di-setel. Belum punya frekuensi yang tepat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau hati kita Bapak Ibu sudah memiliki frekuensi yang tepat ketika ada COVID-19, itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Ya, tidak membuat kita menjadi putus asa. Tapi justru membuat kita semakin kuat. Karena ada keyakinan, karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak tahu apakah hati kita, pikiran kita, semuanya Bapak Ibu sudah memiliki frekuensi atau gelombang yang pas di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, ya, supaya punya frekuensi yang tepat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam bacaan tadi dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kalau yang pertama berjaga-jagalah, yang kedua berdirilah dengan teguh dalam iman, yang ketiga bersikaplah seperti laki-laki dan kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata laki-laki yang digunakan di sini itu hanya sebagai istilah, ya, sebagai istilah, tetapi istilah ini memiliki makna, memiliki pengertian.
Ya, memiliki pengertian. Bersikap seperti laki-laki itu maksudnya adalah bahwa setiap orang percaya harus memiliki sikap yang kuat, memiliki sikap yang berani, memiliki sikap yang tangguh. Laki-laki itu diidentikan sebagai seseorang yang kuat, seseorang yang berani dan tangguh. Karena itu Bapak Ibu, nas ini mengajarkan agar setiap anak Tuhan untuk tidak cengeng dan menjadi anak gampangan. Sebaliknya, anak Tuhan adalah anak yang kuat terhadap ujian-ujian di dalam kehidupan ini. Untuk kuat, Bapak Ibu, untuk kuat itu harus latihan. Perlu latihan, ya. Untuk kuat itu perlu latihan. Coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini, tentara Amerika ya. Bapak Ibu perhatikan tentara Amerika ini, ya. Bapak Ibu lihat di belakang itu kan dia ada ransel ya, beban ya. Bapak Ibu itu beban yang diangkat termasuk senjatanya itu lebih kurang kira-kira 50 kilogram. Jadi sekali ngangkat itu Bapak Ibu 50 kilogram. Ya, bisa diklik lagi gambar selanjutnya, nah ini ya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka tidak pernah dilatih Bapak Ibu, boro-boro mau nembak itu, ngangkat ransel aja enggak kuat, betul gak? Ya, boro-boro nembak, ngangkat ranselnya aja enggak kuat. Perlu latihan. Untuk kuat, perlu latihan. Demikian juga dalam hidup kita ini menghadapi medan perang Bapak Ibu. Tuhan mau kita jadi orang kuat. Otot rohani kita perlu dilatih. Ya, perlu dilatih supaya kuat. Jadi kata bersikap laki-laki atau istilah lain Bapak Ibu ini adalah berani. Berani dan kuat ini merupakan satu kesatuan. Ya, sangat cocok untuk jemaat Korintus waktu itu Bapak Ibu. Dan juga sangat cocok dalam kehidupan kita hari ini. Berani dan kuat. Termasuk dalam menghadapi COVID. Harus berani dan kuat. Anggap aja COVID ini Bapak Ibu latihan supaya kita kuat. Jadi lain kali kalau ada masalah Bapak Ibu, karena COVID ini sudah berat, lain kali kalau ada masalah kita mungkin tidak terlalu berat. Ya seperti yang kita alami hari ini. Jadi itu akan melatih kita menjadi kuat. Berani dan kuat dalam menghadapi semua hal yang Rasul Paulus sebutkan dalam bagian pertama, jaga-jaga yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir Bapak Ibu yang keempat, mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu, yang ditekan dalam bagian ini adalah bukan kepada kemampuan kita untuk dapat melakukan berbagai macam hal. Bukan yang ditekankan kemampuan kita. Tetapi yang ditekankan adalah apa Bapak Ibu? Kasih. Ya, yang ditekankan itu adalah kasih. Jadi bukan kemampuan untuk dapat melakukan berbagai macam hal pekerjaan. Tetapi justru yang ditekankan di sini adalah kasih. Jadi setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, apakah sungguh-sungguh didasarkan atas kasih. Kasih haruslah menjadi satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, apalagi di dalam kehidupan kebersamaan di gereja. Dengan kasih Bapak Ibu yang terkasih, niscaya jemaat Korintus pasti dapat menghadapi perbedaan sehingga tidak akan terjadi perpecahan. Dengan kasih, mereka juga akan apa? Dapat mengutamakan orang lain. Dengan kasih, mereka akan menjaga kesatuan, bukan perpecahan. Dengan kasih, Bapak Ibu yang terkasih, mereka akan saling membangun antara satu dengan yang lain. Di tengah hambatan, tantangan, pergumulan, dan serangan dari dunia ini, seluruh jemaat akan dikuatkan jika setiap mereka mempunyai kasih yang besar. Seperti yang kita alami saat ini Bapak Ibu. Apakah kita juga memiliki kasih yang besar? Kasih itu yang akan menimbulkan kepedulian yang besar kepada saudara-saudara kita. Ya, khususnya mereka yang mungkin mengalami kesulitan, kesukaran, mereka yang sakit dan sebagainya. Kasih. Apakah kita sudah melakukan dengan kasih? Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah saat ini kita sedang menghadapi hambatan dan tantangan dalam iman?
Mari kita perhatikan nasihat Rasul Paulus pagi ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang teguh. Yang pertama diingatkan berjaga-jaga, berdiri teguh, berani dan kuat ya, seperti laki-laki. Kemudian Bapak Ibu, mengasihi. Inilah 4 hal nasihat Rasul Paulus yang sangat serius, yang sangat penting dalam kehidupan jemaat Korintus, juga di dalam kehidupan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, biarlah kita semakin bertumbuh iman kita, semakin kuat di dalam situasi, kondisi apapun, termasuk di dalam kondisi pandemi hari ini. Mari kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami sungguh-sungguh dapat berjaga-jaga. Biarlah setiap kami sungguh dapat berdiri teguh, berani dan kuat, serta melakukan segala pekerjaan itu didasarkan akan kasih Tuhan. Tuhan, beri kami kekuatan untuk dapat melakukan 4 nasihat Rasul Paulus ini, karena kami menyadari bahwa hambatan dan tantangan iman kami begitu luar biasa yang menghadang kehidupan iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kiranya mereka tetap berdiri teguh di dalam Engkau, diberikan kekuatan dan diberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKT Pondok Indah Surabaya ke dalam tangan-Mu. Di dalam situasi kondisi apapun, teguhkan iman mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan selalu memelihara setiap kita. Mari kita dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan dengan pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Syukur kita melalui doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas pemeliharaan Tuhan buat setiap kami. Dan pada pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengumpulkan persembahan. Dan kami bawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Bela segala sesuatunya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kami terus boleh melayani Tuhan melalui persembahan ini. Tuhan Engkau memberikan hikmat atas setiap majelis untuk boleh mengatur semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang mengampuni bangsa kami, Engkau yang curahkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, bahkan Engkau memulihkan bangsa kami. Juga untuk penanganan pandemi ini Tuhan,
Kami minta Tuhan untuk semua petugas medis Tuhan, Tuhan berikan hikmat untuk boleh menemukan vaksin yang cocok Tuhan untuk COVID-19, sehingga semuanya boleh terselesaikan seturut dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, GKT Pondok Indah Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, jemaat boleh terus berdiri teguh di dalam Engkau, mereka boleh tetap setia kepada Engkau, baik di dalam ibadah, di dalam persekutuan Tuhan. Kami boleh tetap terus bersama-sama membangun iman kami untuk kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Bahkan kami terus boleh memberitakan Injil-Mu Tuhan, di mana kami semua jemaat yang telah diselamatkan untuk boleh juga menyampaikan Injil-Mu untuk boleh banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang memelihara jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang takkan pernah meninggalkan setiap kami. Engkau memelihara gereja-Mu, Engkau memelihara jemaat-Mu, Engkau memberkati majelis semua Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan tempat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjagai, bahkan Tuhan yang memberkati pelayanan dari hamba-hamba-Mu juga semua majelis. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Engkau, di mana kami percaya Engkau lah sumber jawaban buat hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menyaksikan blessing news. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini ada beberapa informasi yang harap bisa kita perhatikan. Yang pertama, segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih karena pelayanan Lause Hendra yang menyampaikan firman hari ini. Yang kedua, segenap hamba Tuhan majelis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja kita melalui persembahan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kami tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk terus setia di dalam persekutuan doa. Kita laksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam melalui via Zoom. Jangan lupa hari Rabu jam 7 malam kita bersekutu di dalam doa. Yang keempat, Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu atau saudara yang masih kecil usia sekolah minggu, gereja kita mengadakan pelayanan anak Kids Ministry. Bisa diakses melalui via YouTube jam 10.15. Kemudian yang terakhir, selamat ulang tahun bagi dua jemaat pemuda kita, Michelle Yeremi dan juga Jordan Riantoro. Mari kita berdoa bagi kedua pemuda ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kehidupan kedua saudara-saudari kami, Michelle dan juga Jordan. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih pelihara. Kami mau berdoa bagi kesehatan mereka, kami yakin dan percaya seperti Tuhan memelihara mereka di waktu-waktu yang lalu, Tuhan akan memelihara mereka di waktu yang akan datang. Kami juga mau berdoa untuk keluarga mereka, Tuhan terus berkati. Untuk masa depan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan berkati. Ini setiap doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah blessing news hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Jemaat yang terkasih, begitu banyak hambatan yang dapat menghambat iman kita kepada Tuhan. Mari hari ini Bapak Ibu, kita dapat sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman dengan terus berjaga-jaga. Berdiri teguh, tidak goyah dalam mengikut Tuhan, berani dan kuat, serta mengasihi. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jika hari ini engkau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, maka Allah sumber berkat itu senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Ia akan memelihara hidupmu di dalam anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus.
serta pimpinan, pertolongan dan kuat kuasa dari arah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai dan melindungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.